Salam sejahtera untuk Anda yang mendengarkan video ini. Ini merupakan video seri kebenaran tentang Natal, di mana Anda akan diberkati dengan kebenaran Natal dalam Alkitab. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran tentang Natal dalam Injil Matius. Bagaimanakah cara Allah menggenapi rencananya yang besar dan mulia? Mengetahui cara Allah dalam menggenapi rencananya akan membuat saudara dan saya semakin kagum dan berlimpah dengan syukur kepada Allah. Tuhan dapat memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya yang besar dan mulia. Itulah yang terdapat di dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di mana ini bercerita tentang silsilah Yesus Kristus. Ini adalah hal penting. Ini merupakan silsilah yang penting bagi orang Yahudi dan identitas Yesus Kristus sebagai Mesias. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah pusat pemberitaan dari Injil Matius, maka Matius mencatat silsilah Yesus Kristus. Dikatakan di dalamnya bahwa Yesus Kristus memiliki garis keturunan dari Abraham dan dari Daud. Nah, apa yang menarik dari bagian ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Dari silsilah Yesus Kristus ini, ada daftar yang tidak biasa terdapat di dalamnya, di mana ada 4 nama perempuan yang tidak biasa dalam silsilah Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan tidak biasa dimasukkan dalam silsilah mereka. Tidak hanya sampai di situ, lebih parah lagi, ternyata keempat nama perempuan yang tercatat dalam silsilah Yesus Kristus ini sepertinya memang tidak layak untuk ada di sana, karena mereka secara moral adalah cacat. Keempat nama perempuan itu adalah Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang di luar Israel. Tamar adalah menantu Yehuda yang pada akhirnya melahirkan Peres bagi Yehuda. Rahab, dia bukan juga orang Israel asli. Bahkan disebutkan di dalam Alkitab, dia adalah seorang pelacur. Tetapi dia telah menjadi istri Salmon yang memperanakkan Boas. Bagaimana dengan Rut? Rut adalah seorang perempuan Moab. Di dalam perjanjian lama diceritakan bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan orang Moab. Tetapi Rut telah mendapat bagian dalam silsilah Yesus Kristus. Perempuan yang keempat adalah Batseba, Perempuan yang keempat adalah Batseba, bekas istri Uria yang berzina dengan Daud, yang pada akhirnya melahirkan Salomo bagi Daud. Keempat orang ini ternyata Allah pakai untuk menjadi sarana bagi keselamatan saudara dan saya. Mereka telah didaftarkan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Bagaimana kita memahami rencana Allah dalam hal ini? Satu kata kunci dalam bagian ini adalah kasih karunia Allah. Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada keempat perempuan yang lemah dan yang tidak layak pada dasarnya. Karena itu, ketika kita merenungkan kebenaran tentang Natal dalam Injil Matius, kita melihat bahwa Natal adalah pernyataan kasih karunia Allah yang terbesar kepada manusia. Apakah Anda sudah tahu? Apakah saudara sudah melihat bagaimana Allah menggenapi rencananya yang besar dan mulia? Apakah saudara pernah berpikir dan sampai sekarang bahwa saudara adalah orang-orang biasa dan bahkan tidak layak di hadapannya? Saya mau katakan kebenaran tentang Natal kepada kita semua yang mendengarkan video ini, bahwa menyelamatkan saudara dari dosa dan hukuman kekal itu adalah rencana Allah yang mulia, yang sangat besar, yang diberikan kepada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Undangan Allah kepada saudara untuk masuk dalam rencananya yang besar dan mulia itu adalah nyata, dan itulah Natal. Allah mau
agar saudara tidak hanya masuk dalam kerajaannya yang kekal melalui Yesus Kristus, tetapi saudara juga dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang besar, untuk menyatakan rahmat-Nya yang mulia kepada dunia ini melalui kesaksian hidup saudara, di mana Allah dapat dan mau mengubah saudara untuk menjadi alat bagi rencananya yang kekal dan mulia. Jadi saudara-saudara, Tuhan dapat memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya yang besar dan mulia. Saya berdoa kiranya juga Tuhan memakai saudara untuk menggenapkan rencananya yang besar dan mulia, di mana Tuhan akan menjadikan saudara alat, sarana untuk keselamatannya dinyatakan kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.